Oke, sekarang akan mencoba bagaimana kita mengcopy file-file data peta. Terkadang kan kita perlu melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mengcopy data peta dari suatu laptop atau komputer gitu ya. Nah, itu kadang terdapat kesalahan, ternyata mengcopy hanya sebagian data peta. Akhirnya dari kesalahan itu adalah data yang kita copy itu tidak bisa dibuka gitu ya di software pemetaan, misalnya ArcGIS, ArcView, QuantumGIS dan lain-lain, karena kesalahan mengcopy gitu ya. Atau pekerjaan kita tidak efektif gara-gara bolak-balik, pertama salah copy, balik lagi gitu ya, salah lagi. Nah untuk mencegah itu, maka di sini akan dijelaskan bagaimana cara mengcopy data peta gitu ya. Kan kalau di lapangan ada istilah ngopi dong data petanya gitu kan. Nah itu sering terjadi kesalahan gara-gara salah mengcopy. Nah data peta itu khususnya untuk ArcGIS ya, S yang dikeluarkan oleh Esri, ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tipe file data peta gitu ya. Di antaranya satu adalah CPG, yang kedua ini DBF gitu ya, yang ketiga PRJ, yang keempat SHP, dan yang kelima ini SHX gitu ya. Nah, tipe file CPG itu adalah tipe file plain text yang bersifat pilihan. Kemudian, nah ini CPG ini yang menjelaskan terkait dengan sistem coding yang digunakan oleh software pemetaan gitu ya. Nah, jika tidak ada file CPG ini, maka sistem codingnya adalah sistem coding default gitu ya, atau otomatis. Kemudian DBF ini adalah sistem file database standar yang digunakan untuk menyimpan file berupa atribut dan ID objek. Nah, ketika data peta dibuka gitu ya di software pemetaan, maka akan muncul ID-nya gitu ya, keterangannya, nama objek dan lain-lain. Nah, itu tersimpan di tipe file DBF ini gitu ya. Kemudian project. Nah, project ini adalah file opsional yang berisi metadata yang bersifat berhubungan dengan sistem proyeksi dan koordinat. Nah, karena peta, maka proyeksi dan koordinat adalah sebuah keharusan gitu ya. Nah, informasi sistem proyeksi dan koordinat tersimpan dalam tipe file PRJ ini gitu ya. Kemudian SHP. SHP ini ada dua ya, ada SHP file, ada XML dokumen. Nah, yang SHP intinya SHP ini dua-duanya harus di copy gitu ya. Nah, SHP file ini adalah file Esri yang wajib untuk ArcGIS gitu ya, software ArcGIS atau pemetaan, yang memberi fitur geometri dari data pemetaan. Bentuk data berupa, nah bentuk data dari SHP ini bentuknya bisa titik gitu ya, garis atau poligon gitu ya. Yang jelas ini adalah fitur data geometri. Dan biasanya sih orang mengcopy data peta itu biasa menyebut copy SHP-nya dong gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak hanya SHP saja gitu ya. Tapi yang di-copy adalah kawan-kawannya, yaitu CPG, DBF, PRJ, SHP, dan satu lagi SHX gitu ya. SHX ini file Esri yang wajib dan data indeks posisi bentuk dari AutoCAD gitu ya. Nah, dengan adanya file SHX ini, maka data peta yang kita miliki bisa memiliki arah gitu, arah yaitu utara, timur, barat dan lain-lain gitu ya. Nah, jika pertanyaannya atau PR kita di lapangan adalah kita mau mengcopy peta SHP, maka jawabannya adalah kita mengcopy SHP dan kawan-kawannya gitu ya. Mana tadi?
Nah ini ya, jadi yang kita copy adalah tipe file .jpg, .dbf, .prj, .shp, shp file ya, kemudian .shp yang XML dokumen, serta .shx yang shx file gitu ya. Kemudian kita copy gitu ya, di blok gitu ya, ke 6 file ini, klik kanan, copy gitu ya, simpan pada tempat penyimpanan yang kita inginkan, apa pada hard disk, pada flash disk, atau hardware lain yang kita tuju gitu ya. Misalnya saya di sini, misalnya di D saja, klik kanan, ya saya bikin folder baru biar tidak lari-lari gitu ya. Nah ini katakanlah folder 2 ini, folder 2, klik kanan, paste gitu ya. Nah ini sudah selesai kita mengcopy data peta gitu ya. Kemudian jangan lupa ini di rename misalnya ya, misalnya peta shp Kaltim gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini selesai mengcopy. Kalau cuman mengkopinya hanya satu shp saja, pasti nanti dibuka oleh orang yang ahli di peta itu ya, dia tidak berguna gitu, karena tidak ada sistem codingnya, tidak penunjuk arah gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi adalah data tidak terpakai kalau mengkopinya hanya tipe file shp saja tanpa jpg, dbf dan lain-lain. Nah kemudian jika mengkopinya itu setelah selesai mengcopy, kita mau kirim ke email gitu ya, maka biasanya file peta ini besar gitu ya, apalagi satu kabupaten atau satu Indonesia gitu ya. Maka ini dikirimnya adalah setelah bentuk folder gini, kita klik kanan di bentuk rarkan gitu ya. Nah ini seperti ini, klik kanan rar gitu ya. Nah muncul seperti ini nih, rar ini. Nah rar inilah yang kita kirim ke email gitu ya, seperti itu. Dan setelah jadi rar kan, yang asalnya berapa ini, 1 mega ini menjadi hanya berapa, 400 kilobyte atau 40%-nya lah gitu ya dari total size folder tadi gitu ya, jadi dikompres gitu ya. Nah itu mungkin cara mengcopy file shp atau file peta, sehingga dengan ini kita tidak perlu bolak-balik lagi karena kesalahan kita dalam mengcopy gitu ya. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.